dari cara meninjau untuk informasi. Shalom semua anak-anak, selamat datang di SMP. Shalom anak-anak, apa kabar? Sedang ngapain aja kalian di rumah? Seharusnya saat ini memang kalian sedang melakukan pengenalan terhadap lingkungan sekolah. Ya, memang untuk kondisi saat ini kalian pasti tidak akan merasakan suasana yang sama seperti kakak kelas kamu. Saat ini memang kondisi kita berbeda. Bukan hanya kamu saja, hampir semua anak di seluruh dunia mengalami hal yang sama karena pandemi COVID-19. Nah, kita harus mencoba menerima, kita harus kuat, karena kalau kita kuat, kita mampu melewati segala rintangan dan kita akan bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, anak-anak, apa yang mau Miss bawakan hari ini adalah berkaitan dengan karena Miss Helen adalah PKS kesiswaan, saya akan membawakan tentang tata tertib yang berlaku nanti pada saat kalian masuk ke sekolah, pada saat nanti kalian sudah melakukan new normal, kalian akan melakukan dan melaksanakan tata tertib yang akan berlaku di sekolah kita. Ya, baik anak-anak, saya akan langsung, kalian pasti nanti pada saat masuk, atau kalian tahu yang namanya ini adalah buku tata tertib atau daily organizer, buku agenda disebut juga, atau selain buku agenda disebut juga buku komunikasi. Kenapa disebut buku komunikasi? Buku komunikasi ini adalah buku yang mengkomunikasikan segala kegiatan kamu di sekolah berkaitan dengan agenda dan lain-lain, berkaitan dengan tata tertib dan aturan dan lain-lain kepada orang tua dan juga kepada guru. Jadi ini adalah jembatan. Jadi namanya banyak, bukan hanya buku harian, bukan hanya buku agenda saja, tapi juga buku komunikasi. Jadi jangan salah, di sini tercakup semuanya. Baik anak-anak, apa aja sih tata tertib yang ada di SMPK 3 Bina Bakti? Yang pertama adalah kamu harus hadir tepat waktu. Pada saat nanti masuk new normal, kamu akan mengikuti semua pelajaran yang ada dan harus datang tepat waktu juga. Datang mulai pukul 6.40 menit ya, dan mengikuti semua kegiatan yang ada. Kemudian kalau kamu tidak masuk, ngapain aja sih? Bagaimana kalau kamu terlambat? Nah, kalau kamu terlambat, pertama, satu kali kamu terlambat, kamu akan mendapatkan teguran minus 3 poin dan dapat sanksi edukatif. Sanksi edukatif seperti apa? Sanksi edukatif adalah kamu akan membaca ayat saat pulang sekolah. Itu bukan membaca saja, tapi harus hafal satu ayat. Kemudian kalau kamu terlambat 2 kali, besoknya tahu-tahu kamu terlambat lagi 2 kali, kamu akan mendapatkan peringatan ringan. Itu akan minus 4 poin dan dapat 2 kali baca ayat, menghafalkan ayat 2 kali. Kemudian kamu terlambat yang ketiga kalinya di hari ketiga, masih terlambat lagi, hobi sekali ya terlambat ya. Nah, kamu akan mendapatkan peringatan berat atau minus 5 poin, dapat lagi juga sanksi edukatif. Kemudian kamu terlambat terus. Ini kalau kamu nggak kapok-kapok, kamu senangnya bangun siang, kamu hobinya mungkin malam, kamu gamers, atau mungkin kamu chat dengan teman kamu sampai tengah malam, dan akhirnya bangun kesiangan, kamu datang ke sekolah terlambat, terus, itu dari 5 poin itu minus 5 poin itu akan terus berulang, ya, sehingga kamu jangan sampai kamu terlambat lebih dari 11 kali. Kamu terlambat dari lebih 11 kali, mau nggak mau kamu akan dipulangkan. Ya anak-anak, kalau kamu misalkan terlambat 3 kali, itu kamu sudah minus 5 poin. Kemudian kamu terlambat 4 kali, kamu minus lagi 5 poin. Kamu terlambat lagi 5 kali, kamu minus lagi 5 poin. Seterusnya, kamu akan terus di minus 5 poin. Banyak sekali poin kamu akan hilang. Nah, satu hal, kalau kamu terlambat lebih dari 11 kali, kamu mau nggak mau kami pulangkan. Dan kalau kamu terlambat 12 kali, oke, kamu nggak akan kami pulangkan. Kamu tetap sekolah. Dan ingat, kamu tidak bisa ikut ulangan susulan pada keterlambatan yang kemarin, yang 11 kali. Nah, terulang lagi nih kamu terlambat sampai 12 kali. Kami nggak pulangkan, kamu tetap sekolah. Tapi minus kamu, poin kamu sudah banyak berkurang.
Karena kamu akan seterusnya berkurang 5 poin, 5 poin, 5 poin. Kamu terlambat 15 kali terlambat, maaf, kami akan skorsing kamu 1 hari. Nggak dipulangkan, tapi kamu akan kami tempatkan di satu ruangan. Kamu melihat teman-teman kamu belajar normal, makan, istirahat normal, tapi kamu di satu ruangan khusus. Kamu akan merenungkan apa yang kamu lakukan. Kemudian, itu yang namanya skorsing. Kemudian kamu akan terlambat lagi, misalkan 20 kali terlambat, kami skorsing 2 hari. Kemudian terlambat lagi 25 kali, skorsing 3 hari. Dan kalau kami hobi terlambat sampai 30 kali, hanya gara-gara terlambat, mohon maaf, kami akan memberikan surat peringatan 1 atau SP1. Anak-anak SP1 ini banyak yang SP adalah surat peringatan yang sangat ditakuti oleh siswa manapun, ya, kecuali kalau memang kamu ingin merasakan mendapatkan itu, ya terserah. Tapi saya sangat berharap jangan sampai kamu menerima surat peringatan sebagai siswa SMP. Nah, kembali ke kewajiban kamu sebagai seorang siswa. Pertama, kewajiban kamu sebagai seorang siswa mengenai seragam. Seragam apa saja sih yang akan kamu gunakan pada saat kamu kembali ke sekolah dalam kondisi new normal? Pada saat kamu kembali ke sekolah, mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu, kamu akan mulai memakai seragam baju putih biru nasional. Kalau misalkan hari Senin ada upacara, mau nggak mau kamu pakai topi, ya, dan dasi. Dasi harus selalu kamu pakai. Nanti akan ada contoh lengkap. Hanya atribut tambahan itu adalah topi pada satu upacara, tapi atribut seragam nasional yang lengkap selama hari Senin, Selasa, Rabu adalah seragam putih, dasi, ikat pinggang, dan celana biru atau rok biru yang sesuai dengan standar. Untuk perempuan jangan terlalu pendek, untuk laki-laki jangan terlalu panjang seperti celana pantai, ya. Kemudian untuk hari Kamis kamu memakai seragam batik, dan hari Jumat kamu memakai seragam polo shirt biru, ya, dipakai pada hari Jumat. Kemudian juga seragam olahraga akan kamu gunakan sesuai jadwal. Dan ingat, seragam olahraga hanya dapat digunakan pada olahraga saja. Pada saat kamu olahraga. Kalau kamu sudah tidak olahraga, kamu harus kembali lagi memakai baju seragam yang sesuai jadwal. Ya, ingat satu hal, kalau kamu melanggar hal seperti ini, kamu mau nggak mau akan kami beri sanksi. Nah, satu hal lagi, kondisi new normal kamu juga tetap harus memakai sepatu dong. Nggak mungkin kamu nyeker. Nah, kamu memakai sepatu dan kaos kaki yang berlogo Bina Bakti. Atau minimal kamu sepatunya memang harus berwarna hitam polos, tidak ada warna tambahan. Dan kaos kaki harus ada logo Bina Baktinya. Ya, kemudian kenapa kamu harus bawa selalu buku agenda? Buku agenda yang seperti ini wajib kamu bawa setiap hari. Kan saya udah bilang, ini buku komunikasi. Ya, jadi apabila buku agenda ini sampai hilang, kamu segera mengganti, mencari tahu, dan harus menyesuaikan poin yang terakhir. Apabila saya sudah cek 2 kali, 3 kali, buku agenda tidak ada, kami akan langsung minus kalian dengan 20 poin. Bayangkan, poin yang kamu sudah jaga, kamu sudah hati-hati jangan sampai berkurang, tiba-tiba berkurang 20 poin hanya gara-gara kamu kehilangan buku agenda. Ya, ini harus kamu jaga baik-baik, jangan sampai ada teman-teman kamu juga yang jahil yang menyembunyikan buku agenda kamu. Dan ini memang kadang-kadang anak SMP itu biasanya hobinya suka jahil. Jadi kamu segera mencari tahu. Begitu kamu merasakan buku agenda kamu tidak hilang dalam sehari, kamu segera mencari tahu. Ya, satu hal apa saja sih yang siswa wajib lakukan? Mungkin baik di sekolah maupun mungkin di rumah. Dalam kondisi ini bisa dilakukan di rumah juga. Kamu harus wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah, dan selalu harus bersikap baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan, juga dalam kata-kata di sosial media. Karena itu sangat berhati-hati. Ya, upayakan. Kenapa sih? Kamu kan pasti akan menggunakan hal-hal seperti ini. Kamu pasti akan chatting. Tolong, dan pasti akan ada grup. Ada juga Google Classroom kalau kondisi semester sekarang. Tolong gunakan media sosial dengan bijak, ya. Kemudian larangan siswa. Pertama, yang siswa tidak boleh lakukan adalah pertama, tidak hadir sekolah tanpa keterangan atau mangkir, atau bahasa kerennya bolos, ya. Kemudian makan dan minum saat KBM, kecuali begini.
kami tidak memungkinkan kalau misalkan kamu di kelas kondisinya lagi dehidrasi, kamu kehausan, tapi kamu minta izin, Miss angkat tangan dulu, Miss angkat tangan, saya mau minta izin mau minum, bukan makan ya, minum saja, minumlah air bening. Saya nggak akan bilang merek nih, sorry mereknya saya tutupin ya, tapi air bening. Kamu sebaiknya membawa tumbler, jauh lebih aman, jauh lebih safe dengan kondisi yang sekarang. Kalau minum kami tidak akan pernah melarang ya, kecuali Miss izin mau minum tapi kamu datang keluar ke kantin atau kemana, kamu beli air dingin dengan cup terbuka dan akhirnya terjadi pertumpahan di kelas, itu yang sangat tidak kami harapkan. Kemudian juga rambut Miss ini merah tapi asli dari sana, tidak dicat. Saya juga minta maaf pada kalian kalau memang benar-benar asli, kan kami tahu seperti apa rambut yang diwarnain atau tidak ya. Jadi akan sangat terlihat rambut yang diwarnai atau tidak, dan saya mohon logikanya anak SMP Bina Bakti sebaiknya tidak diwarna rambutnya ya. Warnanya natural, warna yang alami, warna yang asli dari kamu lahir, itulah warna yang seharusnya tetap kamu jaga selama kamu bersekolah di SMPK 3 Bina Bakti. Kemudian juga kamu diharapkan untuk tidak menggunakan aksesoris berlebihan karena itu sangat berbahaya, apalagi bertato ya. Kemudian juga untuk anak perempuan jangan memakai make up berlebihan dan tidak memakai softline yang berwarna. Kadang-kadang sering kita temukan beberapa anak memakai softline yang berwarna, itu langsung saya panggil supaya ganti dengan, saya tidak melarang kalian memakai softline, tapi tolong softline yang berwarna normal, bukan yang berwarna seperti abu-abu, biru, padahal kamu rasnya dari daerah mana yang tidak jelas. Kalau kamu memang bule, kami akan tahu softline kamu atau mata kamu seperti apa. Ya, kemudian juga siswa putra, jangan ditindik dan tidak menggunakan anting. Siswa putri boleh ditindik, tapi cukup satu saja di setiap kuping kamu, tidak sampai ke atas tindikannya. Ya, jadi masing-masing kuping kamu ada satu tindikan saja, tidak banyak dan tidak banyak hiasan di anting kamu. Nah, apa saja sih yang kamu juga tidak boleh bawa ke sekolah? Pertama, saya sangat berharap dengan kondisi sekarang pada saat kamu nanti masuk, tolong kamu tidak membawa barang yang berhubungan dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar seperti HP, smartphone, MP3, MP4, CD atau apapun, VCD, buku, majalah sosial, majalah asusila, apalagi senjata tajam, rokok, apalagi narkoba. Sangat-sangat berbahaya. Kalau sudah berhubungan dengan hal-hal tadi yang terakhir, bukan saya saja yang akan panggil, tapi polisi akan kami panggil. Ya. Apalagi mungkin bilangnya, Miss ini bukan rokok, ini vape. Vape apa bedanya dengan rokok ya? Kemudian kamu juga anak SMP ini, saya mau tahu di antara kalian ada nggak yang berumurnya lebih dari 17 tahun? Pasti tidak ada kan? Rata-rata kalian pasti di bawah 17 tahun. Itulah sebabnya kami melarang kalian membawa kendaraan bermotor. Meskipun saya tahu di luar sana orang tua kalian mungkin ada beberapa yang mengizinkan kamu membawa motor. Tapi kembali, sejauh kamu sebagai siswa SMPK 3 Bina Bakti memakai seragam nasional, memakai seragam Bina Bakti, dan dengan tujuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, membawa kendaraan bermotor, membawa ya, bukan numpang, lain dengan membawa kendaraan bermotor, kamu akan berhubungan dengan saya. Ya, apalagi sampai sekitar radius 500 meter kamu pakai seragam Bina Bakti, memotoran. Itu urusannya udah sama saya. Nah, kemudian ini yang sangat juga kami tidak harapkan adalah jangan mencoba mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah. Kemudian juga sampai terlibat pertengkaran dan perkelahian, dan apalagi yang berkaitan dengan kriminal, melakukan tindak pidana. Nah, gimana sih Miss kami kalau hilang-hilang poin? Kalian bukan berapa poin yang kamu miliki pada saat kamu masuk, kamu satu semester, pada awal masuk satu semester itu kamu akan mendapatkan 100 poin. Poin itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, berkurangnya bagaimana? Berkurangnya adalah ya itu tadi, kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik pelanggaran terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap kamu melakukan hal yang dilarang.
Kalau kamu sudah melakukan pelanggaran tersebut, yang pertama kamu lakukan adalah kamu mendapatkan teguran. Kamu akan dikurangi 3 poin. Kemudian kamu akan mengulangi lagi, tidak kapok. Kamu akan mendapatkan peringatan ringan, dikurangi 4 poin. Masih nggak kapok lagi berikutnya. Misalkan tidak pakai dasi sampai 3 kali. Udah dapat teguran, udah dapat peringatan ringan, sampai 3 kali pun kamu masih mengulangi. Akhirnya kamu mendapatkan peringatan berat dan dikurangi 5 poin. Bayangin ya, cuma hanya gara-gara tidak pakai dasi atau tidak pakai ikat pinggang, kamu bisa berkurang poinnya. Sayang kan? Nyesel kayak gitu. Saya juga tidak mau membuat poin kamu berkurang terus. Tapi kalau kamu tidak akan merubah sikap kamu, ya poin akan terus berkurang. Ya, penambahan poin itu dapat dilakukan jika kamu mendapatkan prestasi akademis. Seperti apa sih prestasi akademis? Nah, prestasi akademis itu macam-macam. Misalkan kamu jadi juara 1, juara 2, juara 3, itu otomatis kamu langsung dapat 5 poin. Terus kemudian kamu mewakili sekolah sebagai juara dari maupun tingkat gugus saja nggak apa-apa. Kamu dapat juara lomba Olimpiade Siswa Nasional untuk mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia atau IPS. Kamu akan dapat 5 poin dari PKS kurikulum. Banyak kan sebenarnya poinnya. Kemudian dapat apa lagi? Masa hanya dari kurikulum saja? Tidak. Dari saya juga kamu akan dapat jika kamu ikut lomba-lomba yang sifatnya non-akademis di luar sana. Ada lomba dari Festival Lomba Seni Siswa Nasional, baik tingkat gugus, kabupaten, provinsi. Kamu akan dapat, kalau kamu dapat juara, kamu dapat tambahan 5 poin. Ya. Kemudian juga kamu ikut lomba di sekolah mana? Kan itu bawa nama sekolah, bawa nama Bina Bakti. Kamu juara, dapat 5 poin dari saya. Nah, poin itu bisa kamu tambahkan. Kemudian 5 poin apa lagi sih yang bisa kamu dapatkan? 5 top poin yang berikut adalah 5 poin yang kamu akan dapatkan dari wali kelas selama 1 semester. Itu apabila kamu menunjukkan perubahan sikap. Yang tadinya pertama males-malesan, ogah-ogahan, terus suka aja sama teman. Tapi tiba-tiba dalam proses 1 semester, kamu mengalami perubahan sikap dengan membantu guru, membantu teman, membantu bukan dalam hal memberikan contekan, tapi kamu membantu memberikan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan belajar, bukan PR, bukan informasi tentang inilah tugas atau PR yang harus dikerjakan, contek aja di sini. Nah, itu nggak bisa. Tapi kamu memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Nah, kemudian itu kamu akan dapat tambahan 5 poin dari PKS, dari wali kelas, ya. Kemudian kamu juga akan mendapatkan tambahan 3 poin apabila setiap PTS, PAS atau PAT kamu akan mendapatkan 3 poin jika nilainya 100 di setiap mata pelajaran. Misalkan gini, pada saat nilai mata pelajaran IPS kamu, PAT-nya kamu dapat 100, kamu bisa minta poin ke Mr. Boy, ya. Mister, saya nilainya 100 nih, saya minta poin 3 poin. Kemudian ulangan harian kamu akan dapat tambahan 2 poin jika nilai ulangan kamu 100. Ulangan itu macam-macam, ada yang sifatnya teori atau ulangan harian, ada juga yang sifatnya dari praktek. Misalkan guru seni musik ngasih nilai, misalkan kamu, wah ini bawa musiknya bagus, nyanyinya bagus, suaranya bagus, terus itu kan disebut misalkan ujian praktek, ulangan praktek. Nah, kamu lihat nilainya dapat berapa, misalkan kamu dapat 100, kamu bisa minta tambahan 2 poin ke guru mata pelajaran yang bersangkutan, ya, atau 3 poin kalau untuk ulangan PAT, PAS. 3 poin berikutnya adalah akan diberikan kepada 3 siswa terbaik yang menunjukkan peningkatan rata-rata nilai ujian akhir, nilai juga ulangan harian, ya, yang rata-ratanya baik semua. Wali kelas berhak beri, itu apresiasi dari wali kelas, ya. Demikian anak-anak poin-poin yang akan kamu dapatkan, ya anak-anak. Poin itu yang didapat kamu setiap akhir semester akan mempengaruhi nilai sikap atau kepribadian siswa yang tercantum di rapot, tapi juga dalam nilai penilaian sikap yang terdapat di semua mata pelajaran. Saya akan masuk ke dalam nilai sikap itu. Jadi saya berharap minimal nilai yang kamu dapatkan adalah 85 lah. 85 ke atas itu kan sangat mendukung nilai kamu sendiri di setiap mata pelajaran yang ada.
Sangat berpengaruh itu nilai sikap yang poin di rapot ya. Kemudian modelnya seperti apa sih, sanksi-sanksi seperti apa yang akan diberikan sekolah? Nah, pemberian sanksi khusus merupakan sanksi tambahan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas perilaku siswa. Sanksi khusus itu dapat berupa yang tadi. Yang pertama adalah teguran, pemberian surat teguran. Bukan teguran yang ada di buku poin ya, tapi kamu sudah melakukan hal-hal yang lain. Jadi kami memberikan surat berupa surat teguran kalau sudah melakukan pelanggaran, sanksi khusus yang tadi terlambatnya berapa kali. Kemudian pemberian skorsing dalam periode tertentu. Kemudian yang paling tidak enak adalah pemberian surat peringatan. Anak-anak tadi kan sudah saya sampaikan, surat peringatan atau SP itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dihindari oleh siswa SMPK 3 Bina Bakti dari selama 13 tahun ini. Nah, karena kenapa? Pemberian surat peringatan atau SP3 yang sudah ketiga kalinya kamu mendapatkan surat peringatan 1, masih mengulangi dengan banyak hal sehingga mendapatkan surat peringatan 2 dan akhirnya mengulangi lagi sampai dapat surat peringatan 3. Mohon maaf, apabila kamu sudah dapat surat peringatan 3 yang akumulatif ya, selama kamu bersekolah di SMPK 3 Bina Bakti dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, tiba-tiba kamu dapat SP3 dan itu masih di semester 1, mohon maaf, kamu harus keluar. Tidak ada ampun lagi. Nggak usah begini orang tua, Miss tapi kan tunggu mau kenaikan kelas, mau ada acara apa, mau ada acara ini, mau ada... Tidak, kamu harus keluar saat itu juga. Padahal kamu tinggal misalkan 3 bulan lagi kamu ujian. Itu yang sangat disayangkan, karena akumulasi. Dari kamu kelas 7 sampai kamu kelas 9, kamu sudah mendapatkan 3 SP, mau nggak mau, kamu harus keluar saat itu juga. Itu yang harus kamu hindari, akumulasi dari kelas 7. Jadi tolong hindari sebanyak mungkin, hindari sejauh-jauhnya dari yang namanya surat peringatan. Ya, oke anak-anak, jadi itu saja yang saya sampaikan berkaitan dengan tata tertib dari SMPK 3 Bina Bakti. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas SMPK 3 Bina Bakti. Tuhan Yesus memberkati.